Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya ada banyak keinginan di dalam kehidupan seseorang. Dan tentunya setiap keinginan apa yang diharapkan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Tak ada seorang pun yang menginginkan kehidupannya menjadi buruk. Namun saudara-saudaraku, yang terjadi justru kadang-kadang banyak hal yang tidak kita mengerti. Nah, bagaimana ketika kita melihat keinginan-keinginan itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memahami rencana dan kehendak Tuhan di tengah kehidupan new normal pada saat hari ini? Nantikan jawabannya di Inspiration Today. Saudaraku yang terkasih, Inspiration Today pada hari ini kita akan membahas satu tema bahwa Tuhan tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan itu lebih tahu dengan apa yang kita perlukan. Sebab Ia adalah pencipta kita. Ia selalu memberi yang terbaik di dalam hidup kita, yang sesungguhnya mengingatkan kita, membawa iman kita untuk lebih bersandar kepadanya dan terus untuk belajar bersyukur dan memuliakan Dia. Tuhan tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan kita pada saat hari ini. Dan kita akan belajar dari bagian firman Tuhan, bagaimana kita memahami rencananya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan iman kita di tengah kehidupan seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dari satu bagian kitab, yaitu Kisah Para Rasul, yaitu di dalam pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yakni pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari bagian ini kita memperhatikan sesudah peristiwa Pentakosta, bagaimana kita melihat kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Setelah khotbah Petrus yang berapi-api
di mana banyak orang kemudian bertobat dan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat satu peristiwa yang luar biasa pada bacaan kali ini. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja, yang kemudian kita melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu yang menyaksikan mukjizat yang pertama kali terjadi di dalam bagian ini. Sesungguhnya saudara-saudara, orang-orang itu kemudian tunduk dan memuliakan Allah. Mereka melihat bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa itu terjadi di hadapan mata mereka. Nah saudara-saudara, apa yang kita lihat, apa yang diperhatikan di dalam bagian ini, satu peristiwa yang mungkin tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Bahwa Allah seringkali melakukan satu karya pekerjaan yang di luar daripada nalar pemikiran kita. Allah selalu bertindak dengan cara-cara yang ajaib. Dan tentunya itu adalah di dalam tujuan dan kehendaknya. Nah saudara-saudara, yang luar biasa di dalam bagian ini adalah semakin banyak orang percaya dan mengenal siapa Yesus yang telah mati bangkit dan memberikan kuasa Roh Kudus kepada para muridnya. Nah saudara-saudara, yang luar biasa lagi adalah nama Yesus semakin dipermuliakan. Nah kisah memang mukjizat ini saudara-saudara, sekali lagi ini ada yang pertama tertulis di dalam kitab para rasul. Nah saudara, situasi yang terjadi pada waktu itu tentu saudara, setelah Pentakosta terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Pembicaraan bagaimana para rasul berbicara di dalam bahasa-bahasa asing. Tentu saudara, itu masih merupakan berita yang luar biasa, menjadikan satu trending topik pada waktu itu. Demikian juga khotbah Petrus, saudara-saudara, berapi-api, tentu itu menjadikan satu berita yang viral pada waktu itu. Nah saudara, tentu ini akan berbeda dengan apa yang dialami oleh orang yang lumpuh di dalam bagian ini saudara. Dia hanya bisa mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang lewat. Sepintas dia mendengar berita bagaimana kehebohan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Saudara, tetapi itu tidak menarik perhatiannya. Dia mungkin hanya menganggukkan kepala, iya ada peristiwa yang luar biasa. Saudara, dia menantikan sesuatu yang luar biasa itu dalam hidupnya adalah bagaimana hari ini dia menerima sedekah dari orang-orang yang berbelas kasihan kepadanya. Tidak ada yang lain saudara-saudara. Apalagi dia lumpuh sejak lahirnya. Kehidupannya selalu mengandalkan orang lain. Bahkan untuk menuju gerbang bait Allah, saudara, dia harus menantikan pertolongan orang lain. Bagaimana orang lain membawa dirinya dan kemudian menempatkan dirinya di depan pintu gerbang bait Allah. Nah saudara-saudara, apalagi yang diharapkan? Saudara, mungkin di dalam keputusasaan dia akan selalu berkata, kiranya hari ini masih banyak orang yang memberikan sedekah. Paling tidak ini adalah untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Berbicara tentang kesembuhan, oh saudara, itu tentu jauh daripada pemikirannya, jauh daripada angan-angannya. Yang dia harapkan hanyalah belas kasihan berupa uang receh dari orang yang sedang menuju bait Allah. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia ditempatkan di satu gerbang, dan gerbang itu disebut gerbang indah. Namun saudara-saudara, nama gerbang indah tentu tidak seindah dengan jalan hidupnya. Dia tentu merenungkan tentang mungkin nasib dirinya yang sejak lahir lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Bahkan untuk menafkahi hidupnya sendiri, dia harus bergantung kepada orang lain. Saudara, hingga usianya 40 tahun lebih, saudara, dia hanya duduk di situ. Dia hanya mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Gerbang indah kini menjadi satu harapan satu-satunya untuk dia mendapatkan makanan, untuk dia mendapatkan berkat rezeki yang itu cukup untuk makanan sehari-hari saja. Itu pun kalau ada orang yang memberi. Itu pun juga kalau ada orang yang berbelas kasihan kepadanya. Baru itu akan menjadi satu gerbang yang indah bagi dirinya. Tapi bagaimanapun saudara-saudara, keadaan dia pada saat hari ini di tengah usianya yang semakin beranjak untuk menuju yang namanya tua. Saudara, tidak ada harapan lagi, bukan?
Tetapi di tengah-tengah bagian ini kita memperhatikan satu peristiwa yang mungkin saudara tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dia harapkan, tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk dia mengalami satu mukjizat Tuhan. Hari itu seperti biasanya, dia duduk di gerbang indah Bait Allah. Petrus dan Yohanes hendak beribadah, hendak berdoa. Kedua rasul ini juga melintas di gerbang indah. Saudara, ini tentu bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah kemujuran. Tapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus sedang bekerja menuntun Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk berjalan melewati gerbang indah. Kenapa saudara? Catatan yang menarik tentang gerbang indah ini adalah bahwa ini adalah sebuah gerbang pintu pelataran yang dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi, yang kemudian pelataran ini menyambung kepada bagian wanita. Petrus memasuki ke sana. Dan seperti biasa saudara-saudara, si orang lumpuh yang sudah sekian lama di tempat itu, kali ini dia akan juga berharap bahwa ketika ada orang lewat, khususnya Petrus dan Yohanes yang lewat, tentu akan memberikan sedekah kepadanya. Ya cukuplah uang receh. Kali ini kembali si lumpuh ini berharap. Nah saudara-saudara, kemudian dia mengadakan tangannya. Mungkin dengan tidak berani melihat, dengan tertunduk, dia memohon satu belas kasihan kepada Rasul Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara, namun ketika Rasul Petrus berdiri di depannya, Rasul Petrus diam. Lalu kemudian berkata kepada orang lumpuh ini, "Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus itu, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu saudara-saudara, Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh ini, membantunya berdiri. Dan yang luar biasa, si lumpuh ini bisa berdiri. Di tengah ketakjuban dirinya, keheranan dirinya, dia terhenyak. Apakah ini mimpi? Apakah ini sungguhan? Saudara, dia mencoba menggerakkan kakinya. Dia mencoba menggerakkan mata kakinya. Dan itu berhasil. Dia mencoba melompat. Dan itu berhasil. Dia berjalan ke sana kemari. Dan itu saudara-saudara, di dalam pemikiran dia ada sesuatu. Apakah ini benar-benar terjadi kepada dirinya? Saudara-saudara, dia lumpuh sejak lahir. Saudara-saudara, dia tidak pernah mengalami yang namanya berjalan. Kali ini saudara-saudara, di dalam kekaguman, keheranan, saudara-saudara, dia terus berloncat ke sana kemari. Dia berjalan ke sana kemari. Sambil kemudian dia mengikuti Rasul Petrus dan Yohanes yang menuju kepada Bait Allah. Saudara, dia terus berjalan. Dan di dalam ketidakpercayaannya ini, mungkin sekali lagi saudara-saudara, dia meloncat. Sambil mulutnya berteriak, "Aku bisa berjalan. Aku bisa meloncat. Aku bisa berdiri kembali." Saudara-saudara, hatinya yang melimpah dengan sukacita. Saya yakin dia akan mengatakan, "Terpujilah Allah yang membuat diriku pada saat hari ini bisa berjalan kembali. Oh, terpujilah Tuhan." Kakinya tidak bisa didiamkan kembali. Dia terus meloncat, melonjak kegiranan. Wow, luar biasa karya Tuhan. Saudara, Tuhan berkarya di satu momen yang penting. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, ada mukjizat yang dinyatakan. Sekali lagi, saudara, ini adalah untuk kemuliaan bagi namanya sendiri. Lihatlah saudara-saudara, bagaimana seluruh rakyat, orang-orang yang melihat peristiwa itu, tidak bisa berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mukjizat itu dilihat di depan mata mereka. Ini bukan kibulan. Ini bukan satu ilusi. Ini bukan sebuah settingan. Orang banyak mengenal dengan betul siapa orang yang lumpuh itu. Orang itu selalu duduk di sana. Dan kali ini dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan
si lumpuh itu bisa berjalan. Orang banyak itu takjub pada hari itu, dan mereka juga memuliakan Tuhan. Nah saudara, di dalam bacaan kita hari ini, melalui Rasul Petrus dan Yohanes, Tuhan memberi yang terbaik untuk orang yang lumpuh ini saudara. Pelajaran penting dan indah yang bisa kita dapatkan adalah bahwa Tuhan tahu apa yang diperlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bahkan Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, pandemi corona yang kita alami pada saat hari ini mungkin sudah membuat kita putus asa. Mungkin sudah membuat kita lelah. Kita sudah berdoa sekian lama tetapi belum ada perubahan. Seakan-akan kita melihat saudara-saudara, virus ini semakin menjadi pandemik, menyebar begitu luasnya. Sementara penangkalnya, obatnya belum ditemukan. Vaksin itu masih di dalam penelitian dan mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup lama sampai benar-benar vaksin itu bisa dipergunakan. Kehidupan normal yang dulunya itu indah menurut saudara. Kehidupan normal yang dulunya menjalankan bisnis saudara begitu indah. Kehidupan pekerjaan saudara menjadi indah. Namun pada saat hari ini semuanya seakan-akan tidak menjadi indah. Saudara, di dalam pergumulan, bagaimana melanjutkan tentang usaha bisnis saudara? Saudara sedang bergumul untuk pekerjaan saudara. Saudara mungkin juga perlu apply ulang untuk mencari pekerjaan baru. Dan masih banyak sekali pergumulan-pergumulan yang terjadi. Jikalau masa lalu saudara melihat gerbang indah di dalam harapan saudara karena Anda sudah menikmati perjalanan itu. Namun seakan sekarang saudara berkata, gerbang itu tidak lagi indah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang memang kita berpikir bahwa bisa saja segala angan, cita-cita, harapan itu seakan-akan musnah pada hari ini. Peluang-peluang yang dulu kita miliki, kali ini peluang-peluang itu seakan terpedam, hancur semuanya. Gerak lingkup kita menjadi sempit dan semakin sulit. Sekali lagi mungkin kita sedang berpikir bahwa gerbang indah, harapan itu sudah menjadi tidak indah lagi. Saudaraku yang dikasihi, pada saat hari ini, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan bukankah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama yang menjadi kekuatan kita. Nama Yesus adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Nama Yesus adalah jangkar sauh yang kuat di dalam pengharapan kita. Saudara, ingatlah jika Tuhan sudah berkarya di dalam perjalanan hidup kita di masa lampau, Ia tetap sama pada hari ini. Ia terus bekerja sampai hari ini. Dan Ia terus menyertai perjalanan hidup kita. Saudara, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menguatkan kita, menegakkan kita. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat diri kita. Tuhan tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita bersyukur di dalam pengharapan yang pasti bahwa segala sesuatu di dalam rencana dan kedaulatannya. Saudara, pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti, dan itulah yang harus saudara miliki pada hari ini. Ingatlah saudara, karya keselamatan Kristus itu sudah sempurna. Ia pernah datang ke dalam dunia. Ia mengalami penderitaan. Dia mengalami aniaya. Dia mengalami banyak pencobaan. Namun kita melihat Yesus menang. Ia bukan Allah yang tidak tahu tentang persoalan kita. Justru saudara, Yesus datang ke dunia. Dia turut merasakan penderitaan kita. Terlebih pada masa era seperti ini. Di era new normal. Saudara, mari kita tetap memiliki satu pengharapan. Mari kita terus berjalan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah dimateraikan di dalam hidup kita. Meskipun saudara, new normal tidak seindah masa lalu.
Tetapi saya yakin dan percaya, new normal ini selalu indah bersama dengan Tuhan. Selalu indah karena kuasanya terlalu ajaib di dalam iman dan pemikiran kita. Kasih Allah sesungguhnya selalu mendatangkan ketakjuban yang membawa syukur, sehingga bibir dan hati kita bisa memuliakan namanya. Saya menutupnya dengan satu quote yang saya tuliskan di Insta beberapa waktu yang lalu. Cara Tuhan bekerja itu selalu ajaib. Dan Dia mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Jadi percayalah bahwa waktunya selalu indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami dikuatkan kembali oleh penyertaan firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus, ketika kami memasuki era kehidupan new normal, biarlah ini menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, iman kami dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah lebih mengetahui apa yang terpenting di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan pada saat hari ini. Tolonglah kami untuk berjalan dengan pengharapan dan kekuatan bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Berikan terus pengharapan yang sejati di dalam kami melalui Roh Kudus. Mengingatkan kami melalui firman yang kami baca. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, jangan lupa untuk saudara subscribe atau juga saudara membagikan kepada orang lain supaya orang lain juga diberkati. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin.